Juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas Abu Obaidah, kembali muncul di layar televisi. Ia menyampaikan sebuah pidato pada Sabtu 28 Oktober 2023. Dalam pidatonya, Abu Obaidah menyatakan bahwa para pejuang gerakan tersebut menyambut baik rencana invasi darat pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikutip dari Tribun News, Abu Obaidah juga mengkritik negara-negara Arab. Ia menyatakan bahwa mereka gagal memberikan bantuan untuk warga Gaza yang diblokade Israel. Dikatakan Abu Obaidah, Hamas memandang invasi darat Israel itu sebagai sebuah peluang. Menurutnya, ini menjadi kesempatan bagi Hamas untuk memperkenalkan kehancuran ke tentara Israel. Karena itulah Hamas memberikan undangan masuk ke Gaza bagi IDF. Selain itu, Abu Obaidah turut menggarisbawahi pentingnya pertempuran ini dalam pembebasan Yerusalem yang diduduki Zionis. Ia pun menekankan pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza justru mencerminkan kelemahan tentara Zionis itu sendiri. Abu Obaidah menuturkan, Hamas bersedia untuk menukar tawanan dengan imbalan sandera Palestina yang ditahan oleh Israel. People say that the house is full with residents. Israeli warplanes bombed the house in the middle of the night. Jaringan internet dan layanan telepon di Gaza kini telah berangsur pulih. Seperti diketahui, selama 2 hari layanan komunikasi itu terputus secara tiba-tiba. Padahal kala itu, Israel tengah gencar melakukan pemboman besar-besaran. Dikutip dari Tribun News, layanan telepon di Gaza terputus sejak Jumat 27 Oktober 2023 malam. Terputusnya internet dan layanan telepon di Gaza ini tepat saat Israel memperluas operasi darat mereka. Para tentara Zionis itu juga melancarkan serangan udara secara intens. Langit Gaza pun berubah berwarna oranye dan kilat-kilatan bom saling bersahutan. Diketahui jarang sekali warga Palestina yang memiliki kartu SIM internasional atau telepon satelit. Paltel Group yang menyediakan layanan komunikasi di Gaza mengatakan, pada Minggu 29 Oktober 2023, layanan telepon rumah, seluler, dan internet mulai pulih secara bertahap. Tim teknis Paltel Group bekerja keras untuk mengatasi kerusakan pada infrastruktur jaringan internal. Selama pemboman Israel, media sosial menjadi jalur penyebaran informasi terkait kondisi terkini warga Gaza. Kelompok militan Hamas dilaporkan memukul mundur tank Israel dari pinggiran kota Gaza. Tindakan itu dilakukan Hamas pada Senin 30 Oktober 2023. Disebutkan kala itu tentara Israel berusaha menguasai jalan utama yang menghubungkan Gaza Utara dan Selatan. Dikutip dari Tribun News, diketahui sejumlah tank dan bulldozer Israel menyerbu jalan Salah al-Din. Saat berada di wilayah Gaza, tank Zionis itu justru menembaki kendaraan yang dipakai oleh warga sipil. Diketahui tank itu menargetkan 2 mobil sipil. Meski begitu, Hamas berhasil memaksa para tentara Zionis itu untuk mundur dari wilayahnya, sehingga pergerakan warga di area Jalan Salah al-Din kembali normal. Diberitakan sebelumnya, sebuah video yang merekam tank Israel menembaki mobil sipil tampak dibagikan oleh seorang jurnalis di Instagram. Dalam video yang dibagikan, kameramen Yosef Bassam menampilkan kala sebuah mobil tengah melintas di jalanan. Rupanya, tank Israel berada tepat di depan mobil warga sipil itu. Saat hendak melarikan diri dari tank tersebut, mobil itu justru ditembak. Hamas tak tinggal diam ketika pasukan darat Israel menyerbu jalur Gaza. Kelompok militan Palestina itu mengatakan pasukannya di Gaza telah menembakkan rudal anti-tank ke pasukan Israel Selasa 31 Oktober 2023 pagi. Seperti diketahui, Israel kini tengah memperluas operasi darat mereka di Gaza sebagai upaya untuk menghukum Hamas. Dikutip dari Kompas.com, pasukan pertahanan Israel atau IDF menargetkan jalan utama utara selatan Gaza pada Senin 30 Oktober 2023.
Para tentara Zionis tersebut dikabarkan menyerang kota Gaza dari dua sisi. Brigade Al-Qassam sayap bersenjata Hamas menuturkan pasukannya bentrok dengan tentara Israel yang menyerbu Gaza. Pasukan Brigade Al-Qassam memanfaatkan senapan mesin dan menembaki 4 kendaraan dengan rudal Al-Yasin 105. Pihaknya juga menargetkan 2 tank dan bulldozer milik Israel di barat laut Gaza. Diberitakan sebelumnya, Israel yang memperluas target operasi militernya membuat banyak korban berjatuhan. Ribuan warga Gaza yang sebagian besarnya masih anak-anak menjadi korban kekejaman tentara Israel. Meski menimbulkan banyak korban jiwa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Zionis tak akan menyetujui gencatan senjata dengan Hamas. Hamas merilis sebuah video yang menunjukkan 3 orang Israel yang menjadi sanderanya. Video tersebut dibagikan pada Senin 30 Oktober 2023. Ketika sandera itu ditahan kelompok militan Hamas dalam serangan besar-besaran pada 7 Oktober 2023 lalu. Dikutip dari VOA Indonesia, dalam video itu menampilkan 3 wanita yang duduk di kursi. Seiring dengan beredarnya video tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam langsung video itu. Ia menyebut penderitaan ketiga sandera itu sebagai propaganda psikologis yang kejam. Netanyahu lantas bersumpah akan melakukan segala upaya untuk membebaskan warga Israel yang ditahan Hamas. Dalam sebuah pernyataan, Netanyahu menyebut nama para sandera itu. Mereka adalah Yelena Trupanov, Daniel Aloni, dan Raymond Kears. Video yang berdurasi 76 detik itu juga memuat pesan dari para sandera untuk Netanyahu dan pemerintahannya. Gaza untuk memusnahkan militan Hamas. Pada Senin 30 Oktober 2023, Israel mengumumkan bahwa mereka menyelamatkan tentara berusia 19 tahun yang menjadi sandera. Ia adalah Ori Mekwidish yang ditahan oleh Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Dikutip dari Telereport, operasi khusus oleh tentara dan Dinas Rahasia Internal Shabak berlangsung pada Minggu 29 Oktober 2023 malam. Operasi itu dipenuhi dengan baku tembak menggunakan milisi yang terkait dengan Hamas. Tentara yang bertugas di pangkalan perbatasan Nahal Oz itu diketahui ditahan Hamas di jalur Gaza selama lebih dari 3 minggu. Ori juga dikatakan membawa informasi penting yang berguna untuk militer Israel. Namun pihaknya tak membeberkan informasi apa yang dibawa oleh Ori. Disebutkan penyelamatan ini belum pernah terjadi di daerah kantong Palestina sebelumnya. Diberitakan sebelumnya serangan darat disertai pesawat tak berawak hingga jet tempur menghantam tiap komando Hamas. Sebelumnya, pasukan Israel juga tampak menembaki mobil warga sipil yang tengah melintas. Menggunakan tank, tentara Israel menyerang warga sipil yang berada di dalam mobil tersebut. Jet tempur Israel kembali menyerang pasukan Hizbullah. Kali ini, para tentara Zionis itu menyasar pos-pos Hizbullah yang ada di Lebanon Selatan. Rekaman penyerangan itu dibagikan pasukan pertahanan Israel atau IDF lewat akun X-nya. Dikutip dari Arab News, sebuah video dipublikasikan pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam video itu menampilkan serangkaian rudal yang menghantam infrastruktur milik Hizbullah. Israel menyatakan sasaran serangan mereka adalah senjata, pos, dan situs-situs di Lebanon. Serangan tersebut terjadi setelah Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangkaian serangan terhadap militer Israel. Diketahui serangan Hizbullah itu dilancarkan pada Senin 30 Oktober 2023 lalu. Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengatakan pihaknya melakukan segala sesuatu untuk mencegah negaranya tergelincir ke dalam perang. Meskipun pemerintahan Lebanon hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap pasukan Hizbullah.
Kelompok militan Hamas menyatakan bahwa pasukannya menembakkan rudal anti-tank ke arah militer Israel. Penyerangan itu dilakukan pada Selasa, 31 Oktober 2023. Seiring dengan hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan untuk melakukan gencatan senjata. Dari Reuters, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memperluas operasi darat mereka. Para tentara Zionis itu menerobos wilayah Gaza dan melakukan serangan-serangan. Pasukan Israel menargetkan jalan utama di daerah utara dan selatan Gaza. Mereka menyerang kota Gaza dari dua arah pada Senin 30 Oktober 2023. Bahkan tank Israel juga menembaki sebuah mobil yang ditumpangi oleh warga sipil Gaza. Di sisi lain, Israel mengklaim bahwa pihaknya berhasil membebaskan seorang tentara dari tawanan Hamas. Ia merupakan satu dari 239 sandera militan Hamas yang ditangkap sejak 7 Oktober 2023 lalu. Namun rupanya serangan darat Israel itu diadang oleh para militan Hamas. Dikatakan Brigade Al-Qassam sayap bersenjata Hamas, para militan bentrok dengan pasukan Israel pada Selasa 31 Oktober 2023 pagi. Mereka menggunakan senapan mesin dan menembaki 4 kendaraan dengan rudal Al-Yasin 105. Hamas juga menargetkan bulldozer dan 2 tank milik pasukan Zionis. Perusahaan teknologi terkemuka Cina, Alibaba dan Baidu, menghapus nama Israel dari peta digital mereka. Dalam peta terbaru itu, hanya menampilkan nama Yerusalem tanpa Palestina maupun Israel. Langkah ini dilakukan setelah Cina dibanjiri dengan anti-Semit menyusul perang antara Israel dan kelompok militan Hamas. Dikutip dari Tribun News, Baidu dan Alibaba tidak lagi menyebut nama negara Zionis itu. Peta online Baidu membatasi perbatasan Israel yang diakui secara internasional. Hal yang sama pun dilakukan untuk wilayah Palestina dan kota-kota utama lainnya. Dua perusahaan teknologi Cina itu sejauh ini belum memberikan penjelasan di balik penghapusan nama Israel. Sejak perang Israel dan Hamas terjadi pada Sabtu 7 Oktober 2023, pandangan antisemit telah membanjiri Cina. Seorang komentator nasionalis terkemuka Cina menulis komentar agar Barat tidak mendorong pihak lain. Media Cina juga menegur Amerika Serikat lantaran berada di sisi yang salah dalam sejarah Gaza. Presiden Cina sendiri yakni Xi Jinping telah memberikan dukungannya untuk rakyat Palestina. Ia menekankan perlunya memberikan Palestina keanggotaan penuh di PBB. Xi Jinping juga menuturkan Cina mendukung solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, yang mana Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mendapatkan tekanan dari warganya sendiri. Hal itu buntut keputusan Kanada yang memilih abstain dalam putaran terakhir pemungutan suara soal gencatan senjata. Diketahui pemungutan suara itu dilangsungkan di Majelis Umum PBB pada 27 Oktober 2023 lalu. Warta Kota Live, Trudeau dikonfrontasi terkait kebijakannya terhadap pembantaian di Gaza. Kejadian itu dialami Trudeau saat berkunjung ke sebuah masjid organisasi Muslim Internasional di Etobicoke, Ontario, 20 Oktober 2023. Tak tanggung-tanggung, Trudeau bahkan diusir dari masjid tersebut. Terbaru, ia juga dipepet oleh massa pro-Palestina. Perdana Menteri Kanada itu disebut-sebut berlumuran darah warga Palestina. Sejumlah orang lantas meminta Trudeau agar membantu pembebasan rakyat Gaza dari serangan Israel. Israel kini telah menyetujui soal masuknya bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Pihaknya bahkan mengizinkan 100 truk bermuatan bantuan itu disalurkan ke Gaza setiap hari. Hal itu dilakukan setelah keterlibatan diplomatik intensif oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden. Dikutip dari The Times of Israel, kesepakatan ini terjadi beberapa jam setelah Badan PBB untuk Pengungsi Palestina
atau UNRWA menyinggung soal bantuan yang masuk ke Gaza. Dikatakan mereka jumlah truk bantuan yang masuk tak cukup untuk memenuhi kebutuhan para rakyat Palestina itu. Diketahui hanya 171 truk yang telah memasuki Gaza sejak Mesir membuka pintu perbatasan Rafah. Bantuan tersebut juga telah terkumpul hingga ratusan ton dan berisi air, makanan, serta pasokan medis. Disebutkan ada 39 truk bantuan kemanusiaan memasuki Gaza pada Senin 30 Oktober 2023. 6 truk lebih sedikit dari jumlah yang disampaikan oleh Amerika Serikat di hari sebelumnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matt Miller, menuturkan, AS menargetkan jumlah tersebut akan meningkat setiap harinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.